Namaku Rendra, pemilik kedai kopi kecil di pinggir jalan yang tak pernah benar-benar sepi. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Setiap pagi aku membuka kedai lebih awal dari pedagang lain, menyeduh kopi yang aromanya bisa mengalir sampai ke tikungan. Orang-orang dari kampung sebelah sering mampir, sekadar duduk sebentar, bercerita tentang panen, atau menunggu matahari naik sambil menikmati kopi panas buatanku. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah, seperti ada mata yang mengikuti setiap langkahku, tapi tak pernah terlihat wujudnya. Malam itu aku pulang sedikit telat. Hujan baru saja reda, dan jalanan masih mengilap seperti kaca. Sari, istriku, sedang duduk di beranda ketika aku datang. Mata perempuan itu selalu bisa membaca keadaan hatiku tanpa aku perlu bicara. Ia memandangku lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Mas, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat." Aku tersenyum seadanya. Cuma capek, dagangan lagi ramai. Padahal kenyataannya, aku merasa seperti ada sesuatu yang menyelimuti punggungku sejak meninggalkan kedai. Seolah ada langkah lain yang meniru langkahku, namun hilang setiap kali aku menoleh. Aku tak ingin membuat Sari khawatir, jadi aku memilih diam. Sejak kedai kopi kecilku mulai ramai, beberapa pedagang lain tampak tak senang. Salah satunya Slamet, pemilik warung minum di ujung pasar. Ia memang tak pernah bicara kasar, tapi tatapan matanya sering membuatku tak nyaman, seperti ada sesuatu yang disimpannya. Meski begitu, aku selalu percaya bahwa rezeki sudah ada pembagian masing-masing. Aku tak pernah punya niat bersaing dengan siapapun. Aku hanya ingin bekerja untuk keluargaku. Namun keanehan itu semakin sering muncul. Setiap kali menutup kedai, aku selalu merasa ada seseorang yang berdiri di balik deretan pohon bambu dekat sungai kecil. Gelapnya malam biasanya bukan masalah bagiku. Tapi beberapa hari terakhir, setiap angin malam lewat, aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikanku dari kejauhan. Aku mencoba mengabaikannya, menyibukkan diri dengan merapikan meja atau menghitung uang hasil dagangan. Tapi perasaan itu mengikuti sampai rumah. Suatu malam, saat aku sedang menurunkan pintu seng kedai, aku mendengar suara langkah pelan di belakangku. Aku menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Jalanan kosong, hanya diterangi lampu kuning yang menggantung di depan kedai. Pohon bambu di ujung jalan bergoyang lembut, tapi tak cukup kuat untuk membuat suara seperti langkah kaki manusia. Aku menelan ludah, lalu mempercepat langkah pulang. Sesampainya di rumah, Sari menghampiri dan memegang lenganku. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering melamun. Ada apa sebenarnya?" Aku menarik napas panjang. Aku merasa ada yang mengikuti, bukan orang. Tapi aku juga tak yakin itu apa. Wajah Sari langsung berubah. Ia memandangku dengan ekspresi antara cemas dan tak percaya. "Kamu jangan membuatku takut, Mas." "Aku juga takut," jawabku pelan. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Malam itu aku mencoba tidur lebih awal, tetapi mataku tak mau terpejam. Setiap kali hampir tertidur, aku merasa seperti ada bayangan yang berdiri di sudut kamar. Meski ketika aku buka mata, tidak ada apa-apa. Entah mengapa, hawa di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, suara jangkrik yang biasanya terdengar jelas di malam hari, seperti hilang begitu saja, digantikan oleh keheningan yang membuat dada terasa sesak. Anehnya, keesokan paginya, kedai kopiku mendadak sepi. Pelanggan yang biasanya datang pagi-pagi tidak terlihat. Kursi-kursi kosong, meja sudah tertata rapih, tapi suasana seperti tak bernyawa. Aku mencoba menenangkan diri dengan menyeduh kopi. Namun, aromanya yang biasanya menenangkan, kini malah membuatku gelisah. Dari balik jendela kedai, aku melihat Slamet berjalan melewati warungku. Ia menoleh sebentar, lalu mengangkat sudut bibirnya, seperti menahan sebuah senyum yang tak ku kenal maksudnya. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kedai yang menjadi sumber nafkahku
bukan lagi tempat yang aman. Ada sesuatu yang menempel padaku. Sesuatu yang ingin membuatku jatuh perlahan. Dan aku belum tahu bahwa semua itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak kedai kopi itu mendadak sepi, tubuhku mulai terasa aneh. Pagi yang biasanya kujalani dengan semangat, justru berubah menjadi beban. Bangun tidur rasanya seperti mendorong batu besar dari dadaku sendiri. Tubuhku bukan sakit, tapi seperti kehilangan tenaga, sedikit demi sedikit. Namun yang paling menggangguku bukan rasa lelah itu, melainkan kejadian-kejadian kecil yang semakin lama terasa tidak masuk akal. Pada suatu pagi, saat aku hendak membuka kedai, aku menemukan pintu sing bagian bawah dipenuhi tanah kering yang seperti ditaburkan oleh seseorang. Tanah itu hanya di bagian pintu, tidak ada di tempat lain. Aku berjongkok, menyentuhnya sebentar, dan merasakan bulu kuduku berdiri. Siapa yang iseng begini? Gumamku, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang muncul. Meski begitu, aku tetap membuka kedai. Kopiku seduh, seperti biasa. Aroma kacangnya naik pelan, menyebar ke ruangan. Tapi entah kenapa, bau itu terasa berbeda lebih berat. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di ujung hidungku. Aku mencoba menepis perasaan itu. Padahal, dalam hati, aku tahu ada yang tidak benar sejak beberapa hari terakhir. Saat aku duduk menunggu pelanggan pertama datang, Bu Narsi tiba-tiba muncul di depan kedai. Perempuan paruh baya itu terkenal peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Ia memandangku lama, seperti sedang mengamati sesuatu di belakangku. Tatapannya membuatku tidak nyaman. "Endra, kamu kelihatan beda," katanya, tanpa basa-basi. "Beda gimana, Bu?" Tanyaku mencoba tersenyum. "Kayak ada bayangan yang nempel. Kamu yakin nggak ada yang kamu rasakan?" Pertanyaan itu membuat tenggorokanku menegang. Aku menarik napas pelan. Akhir-akhir ini, saya sering susah tidur, Bu. Kadang merasa ada yang mengawasi. Tapi saya pikir cuma kecapekan. Bu Narsi menggeleng pelan. Kecapekan itu beda rasanya. Ini seperti sesuatu yang bukan dari dunia kita. "Apa maksud Bu Narsi?" tanyaku. Suaraku hampir bergetar. "Kalau kamu mau jujur, kamu pasti ngerti kenapa kedaimu tiba-tiba sepi." Aku tak menjawab. Di dalam hatiku, aku memang sudah merasakan ketidakberesan. Sejak beberapa hari terakhir, kedai seolah kehilangan daya tariknya. Bahkan, pelanggan setia tidak muncul satupun. Seolah ada energi tak terlihat yang menolak mereka datang. Hari itu, setelah Bu Narsi pergi, gejala itu semakin menjadi. Aku sedang menuang kopi ketika tiba-tiba merasa pusing. Bukan pusing biasa, melainkan seperti pandanganku bergeser tanpa aku menggerakkan kepala. Meja di depan mataku terlihat seperti memanjang, kemudian kembali normal. Beberapa detik itu terasa sangat lama. Aku memegang sisi meja karena takut jatuh. Ketika aku menunduk, aku melihat sesuatu di lantai, sebuah daun kering yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Daunnya berwarna coklat kehitaman. Bentuknya aneh, seperti gugusan jari kecil. Ketika ku ambil, jari-jariku merinding begitu menyentuh permukaannya. "Daun dari mana lagi ini?" Siku. Siang itu, Sari datang membawa makan siang. Begitu melihat wajahku, ia langsung khawatir. "Mas, kamu pucat." "Ini bukan capek biasa." Aku menghela napas panjang. "Sar, aku merasa ada yang mengikuti, dan tadi pagi pintu kedai ada tanah kering. Bentuknya aneh. Bu Narsi juga bilang ada sesuatu yang nempel di belakangku." Sari duduk di depanku. Suaranya menurun. "Mas, jangan bikin aku takut. Kamu yakin gak butuh bantuan seseorang?" Aku menatap kopi di meja. Permukaannya tenang, tapi pikiranku tidak. "Aku juga bingung, Sar. Tapi ada perasaan yang gak bisa dijelaskan. Seperti ada yang ingin menjauhkan aku dari tempat ini." Sari menangis kecil, lalu menggenggam tanganku erat. "Mas, apapun itu, kamu gak boleh hadapi sendirian." Aku mengangguk. Meski dalam hati aku tahu, gangguan ini bukan sesuatu yang mudah dihadapi bersama. Ada yang mengintai, menempel, dan perlahan masuk ke dalam hidupku tanpa permisi. Yang lebih menakutkan,
Aku merasa itu baru permulaan. Beberapa hari setelah kejadian-kejadian aneh itu, aku mulai mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Mimpi tentang sebuah hutan yang tidak pernah kukunjungi. Namun, terasa akrab entah bagaimana. Dalam mimpiku, hutan itu selalu diselimuti cahaya keemasan yang datang dari sela-sela pepohonan. Tidak menakutkan, namun juga tidak sepenuhnya menenangkan. Ada kehadiran yang mengamatiku, tapi bukan dengan niat buruk. Setiap kali aku terbangun, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi sebuah panggilan. Suatu sore, setelah kedai kembali sepi, aku memutuskan mengambil air dari sumur belakang rumah. Jalan menuju sumur melewati sebuah pos ronda tua yang jarang dipakai. Di sampingnya, ada jalan setapak kecil yang mengarah ke hutan bambu. Biasanya aku tidak pernah melirik jalan itu. Tetapi sore itu, angin tiba-tiba membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa familiar. Seperti aroma dalam mimpi-mimpiku. Tanpa sadar, kakiku berhenti tepat di depan jalan setapak itu. Ada sesuatu yang terasa memanggil, lembut namun kuat. Aku menggeleng, mencoba mengembalikan kesadaranku. Ini cuma perasaan, bisikku pada diri sendiri. Namun begitu aku melangkah kembali ke arah sumur, ekor mataku menangkap sesosok laki-laki berdiri beberapa meter di dalam hutan bambu. Pakaian putihnya tampak kontras dengan gelapnya pepohonan di belakang. Aku terhenti, napasku tercekat. Siapa? Tanya aku, ragu. Meski aku sendiri tidak tahu apakah aku benar-benar ingin mendengar jawabannya. Laki-laki itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, tubuhnya tegak, wajahnya tidak bisa kulihat jelas. Sekejap kemudian, angin lewat membawa daun-daun bambu bergerak lembut. Dan sosok itu hilang begitu saja, seperti menyatu dengan pepohonan. Aku memejamkan mata kuat-kuat, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya bayangan. Tapi, tegaknya bulu kuduku mengatakan sebaliknya. Malam harinya, mimpi itu datang lagi. Hutan yang sama, cahaya yang sama. Namun kali ini sosok lelaki berpakaian putih berdiri di tengah jalan setapak. Dengan suara yang terdengar jauh namun jelas, ia berkata, "Kamu butuh bantuan." Aku terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi leherku. Sari yang tidur di sampingku ikut bangun, memandangku dengan mata setengah mengantuk, namun penuh perhatian. "Mas, kamu mimpi lagi." Aku mengangguk perlahan. "Sar, ada seorang laki-laki di dalam mimpi itu. Dia bilang, aku butuh bantuan." "Bantuan apa?" tanya Sari. Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu." Keesokan harinya, saat aku menutup kedai, aku merasakan dorongan aneh untuk kembali ke jalan setapak dekat hutan bambu. Seperti ada sesuatu yang ingin kutemukan. Meski takut, aku melangkah pelan menuju sana. Jalan itu sempit, dipenuhi serakan daun kering. Saat aku sudah hampir mencapai mulut hutan, dari arah dalam terdengar suara seperti seseorang sedang memanggil namaku. Aku berhenti, menelan ludah. "Rendra." Suara itu lembut, nyaris tak terdengar, tapi jelas sekali memanggilku. Aku melangkah mundur spontan. "Siapa di sana?" tanyaku, mencoba tegar. Tidak ada jawaban. Namun, suasana hutan terasa lebih hidup dari sebelumnya. Seperti seluruh pepohonan sedang memperhatikanku. Dari kehauan, aku melihat seberkas cahaya kecil, tidak seperti sinar matahari atau lampu. Cahaya itu bergerak pelan, seperti mengajak aku mematung beberapa detik, lalu memutuskan mundur perlahan. Aku tahu ada batas yang tidak boleh kulewati tanpa bimbingan. Malam berikutnya, mimpi itu kembali hadir. Namun kali ini lebih jelas. Sosok berpakaian putih itu berdiri lebih dekat, dan aku bisa melihat wajahnya tenang, teduh, tidak tampak seperti manusia sepenuhnya. Ia menatapku tanpa berkedip. "Ada sesuatu yang mengikutimu," katanya lirih. "Apa itu?" "Yaku." Ia menggeleng pelan. "Sesuatu yang bukan milikmu. Kamu harus kuat." Aku ingin bertanya lebih banyak. Namun tiba-tiba, aku terbangun. Kali ini aku merasa bukan sekadar mimpi, melainkan
pesan. Seolah orang itu siapapun dia ingin menunjukkan jalan menuju penyelesaian. Saat aku duduk termenung di tepi ranjang, Sari datang menghampiri. "Mas, aku takut kamu kenapa-kenapa." Aku memandangnya. "Sar, aku rasa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu dari hutan yang ingin bicara." Sari menggenggam tanganku. "Kalau memang begitu, kita cari tahu bersama." Aku mengangguk. Meski dalam hati, aku tahu langkah berikutnya akan membawaku ke sesuatu yang lebih dalam. Hutan itu bukan sekadar tempat. Ada kehidupan lain di dalamnya. Dan entah kenapa, mereka mulai memperhatikanku. Mungkin ini pertanda dari kaum yang matanya melihat lebih jauh dari manusia. Pertanda dari bunian. Sejak mimpi-mimpi itu semakin jelas, aku mulai menyadari bahwa tubuhku bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang seperti menyerap tenagaku dari dalam. Setiap pagi aku bangun dengan rasa berat di dada, seolah aku membawa beban yang tidak terlihat. Bahkan langkah kakiku menuju kedai terasa lebih lambat, seperti tanah menahan tubuhku agar tidak bergerak terlalu jauh. Tak hanya tubuh, pikiranku pun mulai kacau. Ada saat-saat tertentu ketika aku tiba-tiba merasa linglung di tengah aktivitas sederhana. Pernah suatu pagi, aku menyeduh kopi untuk pelanggan hanya satu pelanggan yang datang hari itu, namun ketika ia memanggil namaku, aku tersadar bahwa aku sama sekali tidak ingat sedang membuat pesanan apa. Padahal tanganku sudah memegang gelas yang hampir penuh. Pelanggan itu memperhatikanku dengan tatapan bingung, membuatku semakin tidak nyaman. "Pak Rendra, Bapak tidak apa-apa?" Aku mengangguk pelan, memaksakan senyum. "Maaf Pak, saya cuma kurang tidur." Tapi dalam hati aku tahu, ini lebih dari sekadar kurang tidur. Tubuhku seperti ditarik oleh sesuatu yang tak bisa kulihat. Sementara pikiranku terasa buram. Kadang, aku merasa seperti ada bayangan gelap yang menempel di punggungku, tidak mengikuti, tapi menyatu menghisap perlahan tanpa suara. Sari mulai memperhatikan perubahan itu. Setiap kali aku pulang, ia selalu menatapku dengan cemas. "Mas, matamu makin sayu. Kamu yakin tidak mau periksa?" Aku hanya menggeleng. "Kalau periksa ke dokter, hasilnya pasti normal, Sar. Masalahnya bukan di badan." Sari tidak menjawab. Namun aku bisa melihat kekhawatiran yang menumpuk di matanya. Ia tahu aku tidak sedang mengada-ada. Yang membuatku semakin yakin bahwa ada yang tidak wajar adalah ketika beberapa malam aku terbangun dan merasakan hawa dingin yang tidak berasal dari angin malam. Rasanya seperti ada sesuatu yang berdiri di samping ranjang, diam, mengamatiku. Saat ku buka mata, tidak ada apa-apa. Tapi rasa kehadirannya begitu nyata, sampai-sampai aku tidak berani bergerak. Hari itu, saat aku sedang duduk sendirian di kedai yang semakin sepi, Slamet lewat di depan kedai. Biasanya ia hanya menoleh sekilas. Tapi kali ini, ia berhenti. Tatapannya menelusuri tubuhku pelan. Dari kepala hingga kaki. Seperti sedang menilai sesuatu yang ia ketahui lebih banyak dariku. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya dipaksakan. "Warungmu makin sepi." "Ya, Andra," katanya datar. Aku mengangguk. "Ya begitulah, Matt. Namanya juga usaha." Naik turun, Slamet mengangkat alis. Lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Rezeki memang sudah ada yang ngatur. Tapi kadang ada hal lain yang ikut campur. Kalimat itu membuat tengkuku terasa panas. Ia lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Seolah kalimat itu hanya komentar biasa. Tapi hatiku merasa berbeda, seakan kata-katanya mengandung makna lain yang lebih dalam. Sore itu, Bu Narsih kembali mendatangiku. Ia tidak memesan kopi, hanya duduk dan memandangku lama. "Andra, kamu harus dengar sesuatu." Aku menelan ludah. "Apa, Bu?" "Energi yang nempel di tubuhmu makin kuat. Ini bukan gangguan kecil. Kamu harus hati-hati. Biasanya ini bukan muncul dari orang jauh." Kalimat itu seperti pukulan halus yang merobek tenang yang kubangun. "Bu, maksudnya apa? Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu?" Bu Narsih
tidak menyebut nama. Ia hanya berkata, "Kalau seseorang merasa tersaingi, apa saja bisa terjadi." Aku terdiam lama, dan tanpa perlu menyebutkan nama, pikiranku langsung tertuju pada sosok yang beberapa hari terakhir menunjukkan tatapan yang tidak biasa. Tapi aku menolak membenci siapapun. Aku memilih mencari penjelasan terlebih dulu. Meski begitu, tubuhku sendiri memberi tanda bahwa sesuatu benar-benar sedang menggerogoti dari dalam. Malam-malamku tidak lagi tenang. Setiap kali ku pejamkan mata, aku merasa berada di antara dua dunia tempatku hidup dan dunia lain yang tidak terlihat, yang perlahan mendekat. Namun di balik semua ketakutan itu, aku mulai teringat pada sosok berpakaian putih dari mimpiku. Ia hadir bukan untuk menakuti, tapi memberi petunjuk. Jika benar kaum Bunian memperhatikanku, maka mungkin di balik semua ini ada jalan keluar yang tidak bisa ditemukan manusia biasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menerima kenyataan bahwa mungkin aku sedang menjadi sasaran sesuatu yang tidak berasal dari tangan manusia. Sesuatu yang perlahan menggerogoti, menunggu saat yang tepat untuk menutup seluruh jalan nafasku kecuali aku menemukan cara untuk melawannya. Sejak kesadaranku tumbuh bahwa ada sesuatu yang menggerogoti tubuh dan pikiranku, aku mulai memperhatikan mimpi-mimpiku lebih serius. Sosok berpakaian putih yang sebelumnya hanya muncul samar, kini datang lebih jelas. Seolah jarak antara dunia mimpi dan kenyataan semakin tipis. Setiap kali aku menutup mata, aku mendapati diriku di hutan yang sama, hutan yang tidak pernah kukunjungi saat sadar. Namun terasa seperti tempat yang sudah lama menunggu kedatanganku. Pada suatu malam, mimpi itu berubah menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Aku berada di jalan setapak yang dipenuhi cahaya kemasan. Pepohonan di sekitarku bergerak perlahan, seolah bernapas. Tiba-tiba sosok itu muncul beberapa langkah di depanku. Pakaian putihnya tidak hanya memantulkan cahaya, tetapi seperti mengeluarkan cahaya itu sendiri. "Kamu datang akhirnya," katanya. Seakan ia sudah menungguku sejak lama. Aku tidak menjawab. Entah bagaimana, kata-katanya membuat dadaku sesak. Bukan takut, tetapi seperti perasaan yang muncul ketika seseorang akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Siapa kamu?" tanyaku pelan. Ia menunduk sedikit, lalu menatapku. "Kami memanggilmu sejak lama. Ada hal yang sedang terjadi padamu, dan itu bukan dari dunia ini." "Aku tahu," jawabku. "Aku merasakannya setiap hari." Tubuhku seperti kosong, kedai sepi. Ada sesuatu yang mengikutiku, ia mengganggu. Yang menempel padamu bukan hanya niat buruk manusia, tapi sesuatu yang mereka panggil untuk mencelakakanmu. Aku terdiam. Kata-katanya menembus ke dalam pikiranku seperti kebenaran yang tak bisa kutolak. "Apa kamu bisa menolongku?" Suaraku nyaris tidak terdengar. "Kami bisa," balasnya lembut. "Tapi bantuan kami tidak bisa bekerja jika kamu masih menganggap ini sekadar kebetulan." Aku memandang tanah di bawah kakiku. Aku tidak tahu harus percaya pada apa. Aku hanya ingin hidup normal lagi. Ia berjalan mendekat, tubuhnya tampak ringan, seolah setiap langkahnya tidak menyentuh tanah. Semakin dekat ia berdiri, semakin terasa hawa hangat mengalir di sekitarku. Sangat berbeda dari hawa dingin yang selama ini menempel padaku. "Kamu dipilih karena hatimu tidak menyimpan kebencian," ujarnya. "Meski kamu tahu ada orang yang iri padamu, kamu tidak pernah membalasnya dengan niat buruk. Karena aku hanya ingin bekerja," kataku lirih. "Aku tidak ingin masalah dengan siapapun. Itulah yang membuat kami datang." Tiba-tiba, suasana hutan berubah. Cahaya di sekelilingku bergetar, halus seperti air yang disentuh angin. Dari balik pohon-pohon muncul bayang-bayang lain, bukan menakutkan, tetapi tampak seperti makhluk yang tidak ingin terlihat jelas oleh manusia. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri memantau, menjaga jarak.
Mereka, tanyaku hati-hati. Kaum kami, jawab sosok itu. Tidak semua ingin memperlihatkan diri, tapi mereka datang karena kamu berada di batas. Batas, kata itu membuatku merinding. Tetapi sebelum aku bertanya, ia melanjutkan. Jika kamu tidak menerima pertolongan kami, kekuatan yang menempel padamu akan terus menghisap tenagamu sampai kamu tidak lagi kuat berdiri. Aku menelan ludah. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Ia mengangkat tangan, dan cahaya di telapak tangannya menyala lembut. Izinkan kami membersihkan yang bukan milikmu. Tapi ingat, prosesnya tidak mudah. Kau harus melepaskan rasa takutmu. Aku mengangguk. Meski jujur, aku tidak yakin mampu. Namun dalam hatiku, aku tahu ini satu-satunya jalan. Baik, kataku. Aku ikuti apa yang harus kulakukan. Ia mendekatkan telapak tangannya ke dadaku tanpa menyentuhnya. Hawa hangat mengalir. Sangat berbeda dari dingin yang selama ini menghantuiku. Aku merasakan sesuatu bergerak dari dalam tubuhku. Seperti kabut tebal yang perlahan terangkat. Rasanya tidak sakit, namun membuatku ingin menutup mata dan menangis bukan karena pedih, tapi karena lega. Ini awalnya. Katanya, kamu akan merasakan perubahan, dan ketika tiba waktunya, kami akan menunjukkan jalanmu. Saat aku membuka mata, hutan dalam mimpiku memudar perlahan. Sosok berpakaian putih itu tersenyum tipis, lalu berkata, kamu tidak sendirian, Rendra, kami menjagamu. Aku terbangun dengan napas dalam. Sari sedang duduk di sisi ranjang, memandangku cemas. Mas, kamu terlihat beda, apa yang kamu alami? Aku menatapnya dan berkata pelan, Sar, aku bertemu mereka. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, tubuhku terasa sedikit lebih ringan, seakan beban yang menempel mulai terlepas satu persatu. Sejak malam itu malam, ketika sosok dari dunia bunian menyentuh dadaku dan mengalirkan sesuatu yang hangat, seperti angin pertama setelah musim panjang yang lembab hidupku, perlahan berubah. Aku bangun dengan tubuh yang rasanya lebih ringan. Seakan beban yang selama ini menempel di tulung-tulungku telah diusap pergi oleh tangan tak kasat mata. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa menarik napas penuh tanpa merasa ada sesuatu yang menghimpit dari dalam. Pagi itu, aku duduk di beranda kedai kopi kecilku, memandang langit yang seolah lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Aroma kopi yang biasanya memualkan justru terasa menenangkan. Bahkan lampu gantung yang sempat berkedip aneh setiap malam kini menyala stabil. Aku sempat tersenyum sendiri. Teringat bagaimana dulu aku merasa seperti tinggal di ruangan yang perlahan diremas oleh bianggen-bianggen yang tak terlihat. Bang Raffi tampak lebih segar hari ini, ujar Bu Ruminah yang lewat sambil membawa bakul sayur. Aku membalas dengan anggukan kecil. Alhamdulillah, Bu. Rasanya seperti bisa bernapas lagi. Tentu aku tak mungkin menceritakan bahwa penyembuhanku tidak datang dari dokter, bukan pula dari ramuan-ramuan yang kubeli di pasar malam. Semua ini datang dari makhluk yang bahkan tak bisa kudefinisikan dengan benar. Namun, bagaimanapun juga, itulah kenyataan yang harus kuterima. Orang bunian, mereka benar-benar ada, dan entah apa alasannya mereka memilih untuk membantuku. Hari-hari berikutnya adalah masa pemulihan yang terasa seperti mimpi. Setiap malam, sebelum tidur, aku masih merasakan sentuhan samar pada bahu, seolah ada yang memastikan bahwa aku baik-baik saja. Bukan sentuhan menakutkan, melainkan seperti kehadiran lembut seseorang yang menjaga dari kejauhan. Kadang, aku mendengar langkah kecil di atap kedai, lalu angin turun pelan dari cerobong, membawa aroma dedaunan basah yang tak pernah ada di sini sebelumnya. Aku tidak lagi takut, justru ada perasaan tenang yang menyebar di dadaku. Kedai kopiku perlahan hidup kembali. Para pelanggan yang dulu mulai menjauh karena melihat tubuhku semakin kurus, kini kembali satu persatu. Ada yang bilang mereka merasa suasana kedai ini lebih cerah.
Ada yang bilang kopi buatanku kembali hangat seperti dulu. Ada pula yang bercanda bahwa aku terlihat seperti baru pulang dari liburan panjang. "Bang, kok sekarang wajahnya adem banget?" tanya Fajar, langgananku yang masih mahasiswa. Aku tertawa kecil, mungkin karena akhirnya bisa tidur nyenyak. Namun di balik senyum itu, aku tahu penyebabnya lebih dari sekadar tidur. Ada keajaiban yang terjadi, keajaiban yang bahkan masih sulit kucerna. Bahkan saat aku meracik kopi, sering terasa seolah ada yang membimbing tanganku, membuat setiap takaran lebih pas, setiap aroma lebih hidup. Seakan ada tangan tak terlihat yang ikut menjaga kedai ini bersamaku. Suatu malam, saat kedai sudah tutup dan aku sedang menyapu lantai, angin lembut masuk dari pintu belakang yang tak pernah kubuka. Tirai berayun pelan, dan dari kejauhan terdengar suara seperti gumaman halus. Suara yang sama seperti saat aku pertama kali dipanggil ke hutan itu. Bukan ancaman, lebih seperti salam perpisahan. Aku berhenti menyapu dan berdiri diam. "Terima kasih," bisikku, berharap mereka mendengar. Angin itu berhenti seketika, lalu ruangan kembali tenang. Sejak saat itu, aku sadar mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Kehadirannya mulai meredup, tidak sepenuhnya hilang, tetapi berubah menjadi semacam pengawasan lembut dari dunia yang berbeda. Dan aku pun belajar satu hal. Tidak semua yang tak terlihat itu menakutkan. Ada yang justru datang untuk memulihkan, menjaga, dan mengingatkan bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang bisa ditangkap oleh mata. Manusia, kedai kopi kecilku, kini bukan hanya tempat orang mencari minuman hangat. Ia menjadi ruang di mana aku merasakan kembali arti hidup, bahwa cahaya bisa kembali. Bahkan setelah yang gelap mencoba mengambil semuanya. Dan mungkin tanpa kusadari, cahaya itu datang dari hutan yang selama ini hanya kuberi tanda di peta sebagai tempat yang harus dihindari. Ternyata justru di sanalah keselamatanku menunggu.